Puan Tanah adalah dewa. Bab 539. Saat senja tiba, di sebuah ruangan di lantai atas Honglian Club tempat berbagai peralatan kebugaran diletakkan, Situ Honglian sedang berbaring di papan telentang sambil melakukan sit-up. Ia mengenakan kemeja lengan pendek dan celana pendek hitam, yang memperlihatkan lekuk tubuhnya yang anggun. Perutnya yang terbuka memperlihatkan dengan jelas garis pinggangnya yang berotot. Ia cakap namun seksi, dan ia tampak penuh energi dan vitalitas. Keringat Situ Honglian sudah mengucur deras, keringatnya pun sampai membasahi beranya, napasnya pun berat dan mukanya pun memerah, namun ia tetap bertahan. Dalam sebulan terakhir, Situ Honglian berolahraga setiap hari, berkeringat deras. Ia tidak hanya ingin tetap bugar dan menjaga bentuk tubuhnya, tetapi yang lebih penting, ia ingin menjadi lebih kuat, sehingga ia tidak akan sepenuhnya tidak berdaya saat diserang. Sekitar sebulan yang lalu, setelah Situ Honglian diculik oleh ninja Fumano Sato, dia menyadari bahwa dia terlalu lemah dan tidak ingin Qin Ming menyelamatkannya setiap kali sesuatu terjadi. Jika dia terus seperti ini, dia hanya akan menjadi beban bagi Qin Ming, jadi dia diam-diam bertekad untuk menjadi lebih kuat. Selain latihan paling dasar setiap hari, Situ Honglian juga belajar keterampilan bertarung dari Zhou Zi. Setelah sebulan berusaha keras, beberapa hasil telah tercapai. Pada saat ini, Zhou Zi mendorong pintu hingga terbuka dan masuk sambil berkata dengan ekspresi tenang, "Presiden, Ketua Geng Xinglong, Jiu Wenlong datang berkunjung. Ia mengaku ada hal penting yang perlu didiskusikan dan harus menemui Anda. Apa yang bisa terjadi padanya?" Meskipun Qin Ming dan Jiu Wenlong memiliki dendam, Honglian akan selalu menjaga jarak dari Geng Xinglong. Situ Honglian tidak dapat menebak mengapa Jiu Wenlong datang ke sini, jadi dia berpikir sejenak dan berkata, "Ikutlah denganku untuk menemui Jiu Wenlong dan melihat apa yang sedang dia lakukan." Situ Honglian berdiri, menyeka keringat di sekujur tubuhnya, lalu mengenakan congsam merah mawar, berganti sepatu hak tinggi, dan berjalan keluar ruangan bersama Zhou Zi. Tidak lama kemudian, Situ Honglian masuk ke sebuah kamar pribadi di lantai 3. Hanya ada 2 orang di dalam. Selain Jiu Wenlong, ada juga seorang pria tampan berkulit putih, yang bisa disebut sebagai anak laki-laki yang cantik. Pria ini adalah Han Hongxi, yang telah menyelesaikan pelukan pertama dan berubah menjadi vampir. "Maaf telah membuat Anda menunggu, Bos Long." Situ Honglian menyapa dengan sopan. "Saya harap saya tidak mengganggu Presiden Situ dengan datang ke sini untuk mengunjungi Anda." Jiu Wenlong berkata sambil tersenyum, "Perkenalkan, ini tuanku, Master Han Hongxi." Mendengar ini, Situ Honglian tercengang. Dia tidak menyangka bahwa bocah cantik ini sebenarnya adalah Bos Jiu Wenlong. "Saya sudah lama mendengar nama besar Presiden Situ. Setelah bertemu dengannya hari ini, saya dapat melihat bahwa dia memang memiliki kemampuan yang tidak kalah hebat dari pria manapun." Han Hongxi memujinya dengan tulus dan mengulurkan tangannya dengan sopan. "Terima kasih atas pujiannya, aku tidak pantas menerimanya." Situ Honglian tersenyum tipis dan berjabat tangan dengan Han Hongxi dengan sopan. Dia ingin melepaskannya setelah berjabat tangan, tetapi Han Hongxi memegang tangannya dengan erat dan tidak menunjukkan niat untuk segera melepaskannya. Situ Honglian menarik tangannya beberapa kali tetapi gagal menariknya keluar. Berpikir bahwa pihak lain sedang memanfaatkannya, senyum di wajahnya langsung menghilang dan nadanya berubah dingin. "Puan Han, apakah Anda tidak tahu bahwa memegang tangan seorang wanita adalah hal yang sangat tidak sopan?" "Presiden Situ, Anda salah paham. Ini tidak dianggap tidak sopan bagi Anda, karena akan ada lebih banyak perilaku tidak sopan yang akan datang." Han Hongxi berkata sambil tersenyum aneh. "Apa maksudmu? Jangan bertele-tele." Situ Honglian berkata dengan suara berat. "Baiklah, kalau begitu aku akan jujur. Aku di sini bukan untuk mengunjungimu, tetapi untuk menculikmu." Han Hongxi berkata dengan nada sinis, "Jika kamu tidak ingin menderita, ikuti saja aku dengan patuh. Kamu memang pandai bercanda, tapi sayang sekali itu sama sekali tidak lucu." Situ Honglian merasa Han Hongxi memancarkan aura dingin dan berbahaya. Dia tampaknya tidak bercanda, dan mungkin dia benar-benar berniat buruk terhadapnya. Dia menepis tangannya dan berkata dengan dingin, "Kurasa kamu datang ke tempat yang salah. Silakan pergi. Maaf aku tidak akan menemanimu. Ini bukan urusanmu." Wajah asli Han Hongxi terungkap, tatapan ganas terpancar di matanya, dan dia tiba-tiba mengulurkan tangan dan mencengkeram leher Situ Honglian yang anggun. "Lepaskan." Zhou Zi yang ada di sebelahnya sangat marah. Dia mengangkat kaki kanannya dengan gerakan melengkung tajam dan menendang lengan Han Hongxi dengan keras. Zhou Zi terlahir sebagai pembunuh. Ketika dia melihat seseorang menyinggung Situ Honglian, dia menendang sekuat tenaga tanpa ragu. Jika orang biasa terkena ini, lengannya pasti akan patah. Akan tetapi, bola itu jatuh ke Han Hongxi dan hanya menendang lengannya, tanpa melukainya. "Keluar dari sini!" teriak Han Hongxi, lalu menendang dengan kaki kanannya secepat guntur. Karena Han Hongxi menyerang terlalu cepat, Zhou Zi lebih fokus melindungi Situ Honglian. Dia tidak dapat menghindar dan ditendang keras di perut. Dia terlempar ke belakang dan menghantam dinding dengan keras. Dia terpental ke tanah dan memuntahkan darah. Jelas bahwa dia terluka parah. "Zi, apa kabar?" Situ Honglian batuk beberapa kali, bergegas mendekat dan mencoba membantu Zhou Zi berdiri. Saat dia berbalik, dia tiba-tiba merasakan sakit yang tajam di bagian belakang lehernya, pandangannya menjadi gelap dan dia langsung pingsan.
Han Hongzi menopang Situ Honglian yang pingsan dan menendang Zhou Zi dengan keras lagi, memastikan bahwa dia tidak akan bisa bangun untuk sementara waktu. Dia berkata dengan senyum dingin dan menyeramkan, jika kamu ingin Situ Honglian selamat, hubungi Qin Ming dan minta dia untuk bergegas ke tempat dia melukaiku minggu lalu dalam waktu 1 jam untuk menebusku. Jangan lupa juga untuk memberitahunya bahwa namaku Han Hongzi. Han Hongzi selalu memikirkan kenyataan bahwa ia dipukuli oleh Qin Ming. Ia ingin bangkit dari keterpurukannya, jadi ia memilih jalan pinggiran kota tempat ia dipukuli oleh Qin Ming minggu lalu untuk membalas dendam. Terlebih lagi, Han Hongzi telah sepenuhnya berubah menjadi vampir. Kekuatan bertarungnya telah berlipat ganda dan kepercayaan dirinya meluap. Dia yakin bahwa dia pasti dapat membunuh Qin Ming dan membalas dendam. Zhou Zi batuk darah beberapa kali dan melihat Han Hongzi dengan arogan menculik Situ Honglian, tetapi dia tidak berdaya menghentikannya. Dia menahan rasa sakit akibat luka seriusnya, mengeluarkan ponselnya, dan menelepon Qin Ming. Pada saat ini, Qin Ming sedang mengutak-atik kompas aneh yang didapatnya dari cincin kuno di kamar tidurnya di rumah, sementara Isabella, Mu Yunsu dan Yang Ningxuan sedang menonton serial TV di ruang tamu. Sejak mendapat kompas aneh itu, Qin Ming akan merasa pusing setiap kali menggunakan indera spiritualnya untuk menjelajah. Setelah beristirahat, ia terkejut menemukan bahwa kekuatan indera spiritualnya telah meningkat. Meskipun peningkatannya kecil, namun memang meningkat. Dia hanya menggunakan kompas sebagai alat untuk melatih indera spiritualnya, dan akan membawanya keluar untuk menjelajah pada waktu luangnya setiap malam. Seiring bertambahnya jumlah penjelajahan, Qin Ming menemukan bahwa kompas itu dipenuhi bintang-bintang, seolah-olah ada Bima Sakti yang tersembunyi di dalamnya. Bahkan ada lebih banyak bintang daripada di Bima Sakti. Itu sangat ajaib dan luar biasa. Pada saat ini, telepon seluler berdering. Qin Ming menarik kembali kesadarannya, menenangkan diri, dan menjawab panggilan tersebut. Saudara Qin, sesuatu yang besar telah terjadi. Saudari Honglian diculik oleh seorang pria bernama Han Hongzi. Dia meminta Anda untuk segera pergi ke tempat dia terluka minggu lalu dalam waktu 1 jam untuk menebusnya. Zhou Zi berkata sebentar-sebentar, sambil sesekali batuk. Saya gagal melindungi Suster Honglian. Tolong hukum saya, Saudara Qin. Mendengar ini, wajah Qin Ming tiba-tiba berubah dingin, dengan cahaya dingin melintas di matanya. Aku mengerti. Itu bukan salahmu. Rawat lukamu. Aku akan pergi dan menyelamatkan Honglian. Jangan khawatir. Setelah menutup telepon, Qin Ming bergegas keluar ruangan dan berkata kepada Isabella dan 2 orang lainnya yang sedang menonton serial TV, ada yang harus kulakukan. Aku akan keluar sebentar. Aku mungkin tidak akan kembali malam ini. Apa yang terjadi? Aku akan pergi bersamamu. Isabella jelas merasakan hawa dingin yang berasal dari Qin Ming. Mengetahui bahwa sesuatu yang besar telah terjadi, dia segera berdiri dari sofa. Aku bisa mengatasinya sendiri. Kau tidak perlu ikut denganku. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Qin Ming menatap Isabella dengan pandangan meyakinkan dan melompat keluar dari ruang tamu. Baiklah, kamu hati-hati saja. Isabella sangat yakin dengan kemampuan Qin Ming. Jika dia mengatakan bisa menyelesaikannya, pasti tidak akan ada masalah, dan tidak perlu baginya untuk mengikutinya, jadi dia tidak memaksanya. Beberapa detik kemudian, suara mesin menderu terdengar, dan Qin Ming melaju pergi dalam Audi hitam. Han Hongzi menggendong Situ Honglian yang tak sadarkan diri keluar dari klub Honglian dan langsung mengendarainya ke jalan pinggiran kota tempat Qin Ming memukulinya minggu lalu. Han Hongzi telah merencanakan untuk menculik Situ Honglian malam ini dan mengancam Qin Ming pada sore hari. Dia juga mengirim orang untuk menyergap terlebih dahulu, menunggu Qin Ming jatuh ke dalam perangkap. Ketika Han Hongzi dan anak buahnya tiba, Qin Ming juga tiba dalam waktu 5 menit. Audi berhenti dengan rem darurat, menimbulkan hembusan angin dan debu. Cepat sekali kau datang. Han Hongzi menjilat bibirnya, seringnya kejam dan haus darah muncul di sudut mulutnya, lalu perlahan ia membuka pintu dan keluar dari mobil. Qin Ming juga melompat keluar dari mobil dan melihat ke atas dan ke bawah ke arah Han Hongzi, yang berjarak 5 meter. Dia agak terkejut saat mengetahui bahwa luka orang ini telah sembuh dan kulitnya tampak menjadi lebih putih. Aku tidak menyangka kau akan pulih secepat ini. Sepertinya patah tulang rusukmu adalah cedera yang terlalu ringan. Aku harus mematahkan semua tulang di tubuhmu. Ini adalah berkah tersembunyi. Aku harus berterima kasih padamu, jadi aku menyiapkan hadiah untukmu malam ini. Han Hongzi tersenyum tetapi tidak tersenyum. Dia mengalihkan pembicaraan dan berkata, tapi aku tidak bisa memberimu hadiah ini secara cuma-cuma. Aku harus menukarnya dengan nyawamu. Kalau tidak, kau hanya akan menerima mayat seorang wanita cantik. Jangan bicara omong kosong. Kalau kau ingin membunuhku, datanglah dan ambillah sendiri jika kau punya nyali. Kalau tidak, malam ini adalah hari kematianmu. Qin Ming berkata dengan dingin, matanya berkilat dingin, sama sekali tidak menyembunyikan niat membunuhnya yang kuat. Aku bukan lagi orang yang sama seperti kemarin. Kau adalah orang pertama yang ingin kubunuh setelah kelahiranku kembali. Itu kehormatanmu. Saat dia berbicara, mata Han Hongzi bersinar dengan cahaya merah haus darah dan cahaya hitam pekat. Dua cahaya yang sama sekali berbeda itu saling terkait, tampak sangat aneh. Kau memang berbeda sejak terakhir kali kita bertemu, tetapi kau tetap tidak bisa lari dari kematian. Siapapun yang berani menyentuh wanitaku akan dibunuh tanpa ampun. Hari ini tahun depan akan menjadi hari peringatan kematianmu.
Qin Ming berkata dengan dingin. Kau salah. Seharusnya aku yang mengatakan ini padamu. Aku akan mencabik-cabikmu dan membiarkan tubuhmu terkapar di padang gurun. Kau akan mati tanpa tempat penguburan. Berikan nyawamu padaku. Seperti kata pepatah, musuh akan menjadi sangat cemburu saat mereka bertemu. Kemarahan, kekerasan, dan emosi negatif lainnya dalam diri Han Hongzhi meledak. Dia meraung ke langit, memperlihatkan taring tajam di mulutnya. Tubuhnya membengkak dengan cepat, merobek pakaiannya dan memperlihatkan otot-otot yang penuh dengan kekuatan yang meledak-ledak. Kau benar-benar menjadi vampir. Pantas saja kau begitu sombong sampai-sampai kau bahkan tidak tahu nama belakangmu atau namamu, dan kau mencari kematian. Qin Ming mencibir dengan nada menghina, sama sekali tidak menganggap serius Han Hongzhi, yang telah menjadi vampir. Ia mengetuk tanah dengan kakinya, melompat keluar, dan bergegas menuju Han Hongzhi. Bab 540. Ini. Kok Tuan Han mirip sekali dengan vampir legendaris itu. Aku sudah tahu kalau Tuan Han bukan orang biasa, kalau tidak bagaimana mungkin saudara Long tunduk padanya. Malam ini, Han Hongzhi dan Jiu Wenlong bersekongkol untuk membunuh Qin Ming. Untuk memastikan semuanya berjalan lancar, Jiu Wenlong juga mengatur tim yang terdiri dari 20 orang bersenjata untuk menyergap. Ketika orang-orang ini melihat Han Hongzhi berubah menjadi monster bertaring, mereka semua terkejut. Ada yang senang, ada yang khawatir, dan suasana hati mereka pun berubah-ubah. Setelah berubah menjadi vampir, Han Hongzhi merasa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan kekuatan dahsyat yang dapat mencabik-cabik harimau dan macan tutul hidup-hidup. Perasaan ini sangat luar biasa, seolah-olah seluruh dunia berada dalam kendalinya. Dia mengepalkan tinjunya tanpa ragu-ragu dan menyerang Qin Ming dengan seluruh kekuatannya. Bang! Suara benturan tumpul terdengar, dan tinju besi kedua pria itu saling beradu dengan keras. Gelombang kejut kuat yang dihasilkan terpusat pada tinju kedua pria itu, menyapu ke segala arah, seperti embusan angin yang bertiup entah dari mana. Yang tidak diduga Han Hongzhi adalah tiba-tiba ia merasakan kekuatan yang sangat kuat mengalir melalui seluruh lengannya. Akibatnya, organ-organ dalamnya terhantam. Ia terdorong mundur dan menghantam bodi mobil dengan keras, merusaknya dan membenamkan dirinya di dalamnya. Mustahil. Han Hongzhi berteriak tak percaya. Rasa sakit fisiknya tidak seberapa, pukulan psikologisnya bahkan lebih hebat. Dia tidak percaya bahwa dia telah menjadi vampir dan kekuatannya telah meroket, tetapi dia masih belum sebanding dengan pukulan Qin Ming. Kau hanyalah seekor katak di dalam sumur, yang memandang langit dari dasar sumur. Bahkan para vampir yang telah hidup selama ratusan tahun bukanlah tandinganku, belum lagi kau baru saja menjadi vampir, kau masih jauh dari itu. Kata Qin Ming dengan nada menghina. Jangan bersikap sombong. Aku bukan vampir biasa. Biarkan aku menunjukkan kekuatanku yang sebenarnya. Han Hongzhi menghancurkan bodi mobil dengan marah, meninggalkan dua lubang dalam berbentuk kepalan tangan, dan melompat seperti binatang buas. Cahaya merah dan hitam di matanya semakin kuat dan kuat. Dalam sekejap, satu mata berubah menjadi merah darah, dan yang lainnya menjadi hitam pekat. Itu sangat aneh, dan aura jahat, dingin, dan liar meledak dari tubuhnya. Ah! Han Hongzhi meraung seperti binatang buas, dan menggoyangkan lengannya. Pakaian compang camping di tubuhnya berubah menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya dan meledak, memperlihatkan otot-otot yang kuat seperti batu, dan pembuluh darahnya menonjol keluar seperti ular yang melilit. Aku akan mencabik-cabikmu hidup-hidup. Han Hongzhi menyeringai kejam. Cakar tajam yang panjangnya lebih dari 10 cm tumbuh dari tangannya. Cakar itu tampak seperti cakar binatang, tetapi sebenarnya terbentuk dari sihir darah, tetapi yang satu berwarna merah dan yang lainnya berwarna hitam. Thor membantu Han Hongzhi menyelesaikan ritual pelukan pertama, mengubahnya sepenuhnya menjadi vampir. Namun, sebelum dia bisa mengajarinya cara menggunakan sihir darah, dia dibunuh oleh Han Hongzhi karena balas dendam. Meskipun dia belum belajar bagaimana melakukan sihir darah, kemampuan ini tertanam dalam darahnya seperti naluri, dan Han Hongzhi melakukannya berdasarkan naluri. Begitu dia selesai berbicara, Han Hongzhi tiba-tiba menghilang dari posisi semula, dan muncul di depan Qin Ming sedetik kemudian. Dia mengayunkan kedua cakarnya dan masing-masing mencengkeram leher dan kepala Qin Ming, ingin mencabik-cabik Qin Ming menjadi beberapa bagian sekaligus. Kau terlalu lambat. Han Hongzhi mengayunkan cakarnya, tetapi menangkap bayangan Qin Ming. Dalam sekejap, Qin Ming muncul di belakang Han Hongzhi seperti bayangan dan meninju punggungnya. Harus dikatakan bahwa setelah Han Hongzhi menjadi vampir dan memperoleh energi dari kunci darah, dia menjadi sangat kuat. Merasakan firasat buruk, dia menghindar dengan tergesa-gesa. Namun, dia memperoleh dua kekuatan itu dalam waktu yang terlalu singkat dan belum dapat memanfaatkannya sepenuhnya. Dia sangat ingin membalas dendam dan sangat sombong, jadi dia datang untuk membalas dendam pada Qin Ming. Bang! Han Hongzhi masih terlalu lambat untuk menghindar. Ia menghindari bagian vital di punggungnya, tetapi gagal menghindarinya sepenuhnya. Punggungnya terkena pukulan Qin Ming yang seberat palu seberat 1000 pon, menyebabkan kerusakan bertonton. Han Hongzhi terjatuh dengan keras ke tanah, tenggorokannya terasa manis dan dia memuntahkan seteguk darah. Qin Ming menggunakan energi sejatinya dalam pukulan ini. Saat pukulan itu mengenai Han Hongzhi, energi sejatinya meledak dan menembus tubuh Han Hongzhi, mengenai organ dalamnya. Jika itu adalah orang biasa, organ dalamnya akan hancur dan dia akan mati. Namun,
Kondisi fisik Han Hongzhi tidak lagi seperti dulu. Meskipun ia mengalami cedera internal, ia berhasil menahan pukulan tersebut. Qin Ming memanfaatkan kemenangan itu dan menendang dengan kaki yang berat seperti gunung. Han Hongzhi merasakan angin kencang di belakang kepalanya dan berguling dengan panik. Boom! Tendangan Qin Ming meleset dari sasaran dan mendarat di jalan aspal, seluruh kakinya terbenam ke dalamnya dan aspal serta semen berhamburan kemana-mana. Memanfaatkan kesempatan ini, Han Hongzhi menopang tubuhnya yang terluka dan melompat keluar seperti seekor cheetah, bersembunyi di balik mobil dan berteriak, "Tembak, tembak dia sampai mati." Tim bersenjata yang bersembunyi di semua sisi tercengang menyaksikan pertarungan antara kedua pria itu. Setelah mendengar perintah Han Hongzhi, mereka bereaksi setelah 2 atau 3 detik dan mulai menembak. Sebagian besar dari mereka menggunakan pistol, dan hanya 5 orang yang menggunakan senapan serbu. Namun, ketika mereka melepaskan tembakan, mereka menemukan bahwa Qin Ming, yang baru saja berdiri di tengah jalan, telah menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata, dan keberadaan mereka tidak diketahui. Semua peluru yang bersiul itu kosong. Mana orangnya? Aneh sekali. Setelah melepaskan beberapa tembakan acak, tim bersenjata itu berhenti menembak, membuka mata lebar-lebar, dan mencari jejak Qin Ming di bawah cahaya lampu mobil. Ah! Pada saat itu, terdengar teriakan melengking, dan pria yang memegang senapan serbu yang bersembunyi di balik pohon besar di pinggir jalan tewas mengenaskan di tempat. Sebagian besar lehernya terpotong, dan darah mengalir keluar, dengan cepat mewarnai tanah menjadi merah. Dadada, dadada. Seketika itu juga terdengar suara tembakan beruntun, peluru dari senapan serbu itu menyembur keluar bak ular api, disertai kilatan api yang merenggut nyawa dengan kejam. Ketika Qin Ming tiba, dia menemukan orang-orang bersembunyi di balik pohon-pohon di pinggir jalan atau di selokan drainase. Dia sudah siap. Saat Han Hongzhi berteriak, "Tembak," dia menggunakan kemampuannya untuk menyatu dengan kegelapan, menghilang tiba-tiba, dan mendekati pria di balik pohon itu tanpa ada yang menyadarinya. Dengan pisau telapak tangan yang diresapi dengan energi sejati, Qin Ming memotong leher orang itu. Dia kemudian dengan cepat menyambar senapan serbunya, menarik pelatuknya, dan mulai membunuh. Selama beberapa saat, terdengar suara tembakan dan teriakan terus-menerus, tetapi setelah 30 detik, semua suara tiba-tiba berhenti dan lingkungan kembali menjadi sunyi senyap, seolah-olah pertempuran sengit sebelumnya tidak pernah terjadi. Hanya bau darah yang kuat memenuhi udara. Mati, mati, semuanya mati. Jiu Wenlong sedang duduk di dalam mobil, menyandera Si Tu Honglian yang masih tak sadarkan diri dengan pistol. Dia mengamati dengan saksama semua yang terjadi di luar melalui jendela mobil. Dalam pandangannya, lebih dari selusin anak buahnya tergeletak di genangan darah. Melihat orang yang menembaknya ditembak mati, Jiu Wenlong menelan ludah, lengannya mulai gemetar, dan dia ketakutan. Tidak ada seorang pun yang tidak takut mati. Namun, sebagai pemimpin geng Xinglong, ia menjalani kehidupan yang sangat sukses dan bahkan lebih takut mati. Ia takut kehilangan semua yang telah ia perjuangkan dengan keras selama bertahun-tahun. Namun Jiu Wenlong bukanlah orang biasa karena ia mampu mencapai posisi pemimpin geng. Ia tahu bahwa selama ia memiliki Si Tu Honglian sebagai sandera, ia tidak akan takut pada Qin Ming, karena ia adalah jimat penyelamat hidupnya. Dia menggertakkan giginya, mengeluarkan granat dari koper kecil di sampingnya, dan memasukkannya ke pinggang Si Tu Honglian. Seperti kata pepatah, lebih baik aman daripada menyesal. Ketika Jiu Wenlong sedang mempersiapkan senjata di sore hari, dia secara khusus membeli 5 granat untuk berjaga-jaga. Jika tidak berhasil, dia akan menemukan kesempatan untuk meledakkan Qin Ming sampai mati. Bagaimanapun, granat-granat itu akan jatuh sepenuhnya malam ini, dan dia yang akan mati atau Qin Ming yang akan mati. Pada saat ini, pintu mobil tiba-tiba terbuka dari sisi lain. Dalam hal ini, orang yang membuka pintu mobil itu tidak lain adalah Qin Ming. Berdasarkan insting, Jiu Wenlong terus-menerus menembaki bagian luar mobil hingga ia menghabiskan 1 magasin peluru. Kemampuan perspektif Qin Ming bukan hanya untuk pamer. Segala sesuatu dalam radius 100 meter di sekitarnya dapat dilihatnya. Dia telah menemukan bahwa Jiu Wenlong bersembunyi di mobil ini dan menyandera Si Tu Honglian. Saat mobil itu ditarik terbuka dengan keras, Qin Ming menghindar di samping ban belakang, dan magasin peluru Jiu Wenlong benar-benar kosong. Mendengar suara "kakak" yang kosong, Qin Ming mengulurkan tangan kirinya ke dalam mobil secepat kilat, meraih bahu Si Tu Honglian yang sedang berbaring di kursi belakang, dan menariknya keluar dalam sekejap. Hampir pada saat yang sama, dia menarik pelatuk pistol di tangan kanannya ke arah Jiu Wenlong di dalam mobil. Menyadari Si Tu Honglian tiba-tiba bergerak, Jiu Wenlong buru-buru menarik cincin granat yang tersangkut di pinggang Si Tu Honglian, lalu membuka pintu mobil dan bersiap melompat keluar. Sebelum Jiu Wenlong melompat turun, beberapa peluru mengenai punggungnya, dan darah langsung mewarnai pakaiannya menjadi merah. Dia menjerit dengan sedih dan jatuh dengan kepala lebih dulu, membentur pintu mobil yang setengah terbuka. Sial, sangat berbahaya, dan ada granat. Trik kecil Jiu Wenlong tidak luput dari wawasan tajam Qin Ming. Jika dia tidak memiliki wawasan kecil ini, dia akan mati berkali-kali saat menjadi tentara bayaran. Sebuah granat umum meledak dalam waktu sekitar 4 detik setelah cincin penarik ditarik. Dalam 4 detik singkat hidup dan mati, Qin Ming meraih granat, melemparkannya ke dalam mobil, lalu melompat ke selokan sambil memegang Si Tu Honglian, dan menggunakan tubuhnya untuk melindungi Si Tu Honglian di bawahnya. Boom!
Sebuah ledakan memekakkan telinga terdengar, api membumbung ke langit, dan gelombang udara panas menyapu. Seluruh mobil hancur berkeping-keping, dan semua jenis bagian berterbangan di langit. Jiu Wenlong, dengan separuh tubuhnya tergeletak di dalam mobil, hancur berkeping-keping, dan tubuhnya yang tersisa terbakar menjadi arang oleh api. Pemandangan yang mengerikan. Dia tidak pernah menyangka akan berakhir dengan cara yang menyedihkan seperti itu. Setelah kejadian itu, Qin Ming menggelengkan kepalanya yang berdengung karena terkejut, menatap Situ Honglian yang tidak terluka di bawahnya, dan diam-diam menghela napas lega. Hah! Namun detik berikutnya, raut wajah Qin Ming langsung berubah. Ia menemukan luka di leher yang ditutupi rambut panjang Situ Honglian yang berantakan. Ia buru-buru mengangkat rambut panjang Situ Honglian dan mengamatinya dengan saksama. Anda tidak akan tahu sampai Anda melihatnya. Sungguh mengejutkan. Luka di leher Situ Honglian jelas digigit, dan beberapa lubang berdarah akibat gigi tajam dapat terlihat jelas. Sialan, Han Hongxi benar-benar menggigit Honglian. Tidak ada rasa kasihan untuk menghancurkan tulangnya menjadi abu. Qin Ming menggertakkan giginya karena benci. Meskipun Situ Honglian tidak akan menjadi vampir setelah digigit vampir, hidupnya dalam bahaya. Jika Han Hongxi mengambil kesempatan untuk menyuntikkan darahnya sendiri ke tubuh Situ Honglian sambil menghisap darah, itu sama saja dengan menyuntiknya dengan racun yang cukup mematikan. Darah vampir setara dengan racun. Bahkan Qin Ming tidak mau menyentuhnya. Begitu masuk ke dalam tubuh, racun akan cepat menyebar ke seluruh tubuh dan mencapai jauh ke dalam organ dalam. Jika Qin Ming terkontaminasi dengan darah vampir, dia masih bisa menggunakan energi sejatinya untuk melautkannya, tetapi dia tidak akan bisa membantu orang lain untuk melenyapkannya sepenuhnya. Dengan kata lain, nyawa Situ Honglian berada di ujung tanduk. Bersambung.